Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadat tengah minggu kita di bulan November ini. Semoga bulan ini penuh dengan rahmat dan kasih yang dari Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan kita pada malam hari ini, hidup adalah ibadah. Saudara-saudaraku, hidup adalah ibadah adalah satu kalimat yang diucapkan oleh begitu banyak orang, bukan hanya dari umat Kristen saja, tetapi juga dari kalangan non-Kristen. Maka timbullah satu pertanyaan yang kreatif namun membangun. Siapa yang benar? Ucapan kita yang mengakui kedaulatan Tuhan Yesus atau ucapan mereka yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus? Saudaraku, apakah pertanyaan itu baik? Jawabannya iya. Itu adalah pertanyaan yang terbaik sebab Injil adalah kebenaran. Dan di dalam Injil, hidup adalah ibadah. Itulah kebenaran. Seperti ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam hari ini, mari kita periksa ayatnya yang cukup terkenal, tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Inilah nasihat Injil tentang hidup adalah ibadah, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh itu berasal dari kata sembah, yaitu menyembah Tuhan, itulah ibadah. Dengan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, 3 unsur utama di dalam ibadah yang sejati. Hidup itu berbicara tentang iman kita selaku umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, di mana iman kita bukan hanya sekedar keyakinan atau kepercayaan, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Barulah tubuh kita ini hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kudus. Kudus adalah satu kehidupan yang berpadanan dengan firman Tuhan. Kekudusan adalah hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga adalah berkenan. Itu berbicara tentang kehidupan yang sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus di sini adalah firman yang hidup, atau disebut juga rema. Firman yang menjadi manusia, firman yang berbadan. Maka secara keseluruhan, saudara-saudaraku, hidup adalah ibadah. Itu menuju, berpusat kepada firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan itu kita ambil intisarinya, itulah hukum kasih. Jadi kasih itulah ibadah yang sejati. Apabila kasih itu nyata di dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita adalah ibadah. Renungkanlah saudara-saudaraku, umat pilihan Israel beribadah 3 kali sehari. Orang-orang Muslim beribadah 5 kali sehari. Bagaimana dengan kita, para pengikut Kristus? Setiap saat, itulah ibadah kita. Setiap saat hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Sekali lagi, saudara-saudaraku, kasih di sini juga bukan sekedar perkataan, melainkan harus disertai dengan perbuatan dan tindakan. Seperti tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih di sini dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Itulah ibadah yang sejati, ibadah yang tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Sehingga tema kita, hidup adalah ibadah, adalah hidup di dalam kebenaran dan kasih yang dinyatakan di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Bukan saja pada saat kita berhenti bekerja mencari uang. Justru pada saat kita bekerja mencari uang, hidup adalah ibadah. Sebab Injil mengatakan uang itu akar dari segala kejahatan. Jelas tanpa kebenaran dan kasih. Pekerjaan mencari uang hasilnya pasti menuju kepada kebinasaan. Selanjutnya saudara-saudaraku, perhatikanlah Roma 12 ayat 2 tadi. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di sini nampak perbedaan atau pemisahan akal budi atau cara berpikir antara kita pengikut Kristus dengan orang-orang dunia atau non-Kristen. Sehingga ketika orang-orang non-Kristen itu mengatakan hidup adalah ibadah, tentu saja ucapan mereka itu didasari oleh pemikiran yang berbeda dengan pemikiran Kristen. Di mana letak perbedaannya? Sekali lagi, letak perbedaannya adalah dalam hal kedaulatan. Kata kunci hari ini ialah berdaulat. Siapa yang berdaulat di dalam kehidupan ini sehingga hidup adalah ibadah? Secara umum, saudara-saudaraku, hidup adalah ibadah adalah hidup yang berketuhanan, yang dinyatakan di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Berketuhanan di sini tentu saja adalah ketuhanan yang Maha Esa, seperti tertulis di dalam dasar negara kita, yang wajib diterima oleh seluruh warga Indonesia. Maka saudara-saudaraku, itulah pengertian umum hidup. Ya, saudara-saudaraku, adalah ibadah. Termasuk kita, warga Kristen, pengikut Kristus. Karena ketuhanan yang Maha Esa adalah bagian dari hukum kasih yang dinyatakan oleh Yesus ketika mengajarkan tentang hukum kasih. Tertulis di dalam Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Amin. Maka sekarang tibalah waktunya kita menjawab pertanyaan kritis tadi. Mana yang benar? Hidup adalah ibadah yang kita ucapkan atau yang diucapkan oleh mereka yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, pertanyaan ini sesungguhnya bukanlah karena kita mau membenarkan diri atau mau menghakimi orang-orang non-Kristen, melainkan sebagai introspeksi bagi diri kita sendiri. Sudahkah kita menyadari kedaulatan Tuhan Yesus Kristus? Sebab setiap umat yang sudah menyadari kedaulatan Tuhan Yesus Kristus, pastilah sudah menerapkan ibadah di dalam seluruh kehidupannya. Justru kalau kita mengakui, kita benar-benar mengerti kedaulatan Tuhan Yesus Kristus, kita pasti selalu hidup di dalam kebenaran dan kasih yang juga kita lakukan kepada orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku, setiap umat Kristen yang beriman telah mengerti bahwa ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, Yesus duduk di atas takhta raja di atas segala raja. Raja yang berdaulat atas segala bangsa. Namun di masa yang lampau, begitu banyak orang Kristen yang belum menghayati dengan benar kedaulatan Tuhan Yesus Kristus ini. Memang mudah dikatakan, saudaraku, oleh semua orang Kristen, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Namun sekali lagi itu harus disertai dengan perbuatan, yaitu ibadah yang sejati. Terlebih sekarang ini, saudara-saudaraku, telah datang tanda zaman COVID-19.
Semua orang Kristen hendaknya waspada dan introspeksi. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Sebab salah satu makna dari tanda zaman COVID-19 adalah untuk menyatakan kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Seperti tertulis di dalam ayat terakhir kita, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Inilah firman Tuhan Yesus yang disampaikan melalui Rasul Yohanes yang menyatakan kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ketika datang COVID-19 yang mencobai seluruh dunia, Tuhan Yesus Kristus memberikan jaminan perlindungan kepada setiap umat yang hidupnya adalah ibadah. Yaitu hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan Yesus dan mengakui kedaulatan Tuhan Yesus seperti tertera di dalam ayat 10a, karena engkau menuruti firman-Ku, ya, taat kepada perintah Tuhan Yesus, untuk tekun menantikan Aku, berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tekun menanti-nantikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudari sekalian, apakah ada pemerintahan di dunia ini yang memberikan jaminan perlindungan seperti itu? Pemerintah Amerika mungkin? Atau pemerintah Cina mungkin? Saudara-saudaraku, jangankan memberikan perlindungan, mereka sendiri juga kebingungan. Injil membuktikan kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Maka di hari-hari seperti sekarang ini, pastikanlah hidupmu dan hidupku adalah ibadah. Apapun profesi serta kegiatan kehidupan saudara sehari-hari, lakukanlah itu di dalam kebenaran dan kasih. Mari kita tingkatkan kerajinan ibadah kita. Kitab Amsal mengatakan, belajarlah kepada semut yang mengumpulkan makanannya di musim panas sebelum datang musim dingin yang mematikan. Saudara-saudaraku, sekarang ini adalah waktunya untuk kita mengumpulkan bekal untuk keselamatan kita di masa yang akan datang. Dengan ibadah yang sejati, hidup di dalam kebenaran dan kasih di setiap waktu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya, mari kita angkat satu pujian, Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan.
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita masuk di dalam doa. Segala puji, hormat, keagungan, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Bapa yang baik, sangat baik, teramat baik. Hanya Bapa yang baik. Bapa Firman Roh Kudus ketiganya yang esa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di malam hari ini atas pimpinan dan lawatan-Mu di sepanjang ibadah tengah minggu kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Oleh karena itu Bapa di surga, kami bermohon kepadamu biarlah kiranya kemuliaan-Mu terpancar Tuhan dari setiap rumah kami sekalian yang mengikuti ibadah tengah minggu ini. Ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, memancarlah kiranya kemuliaan-Mu. Menjamah para tetangga kami, melembutkan hati mereka. Nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Bersama-sama dengan kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu lewat firman yang mengajarkan kepada kami. Hidup ini adalah ibadah. Engkau memberikan peringatan kepada kami di malam hari ini, agar kami di hari-hari seperti sekarang ini mengumpulkan bekal untuk keselamatan kami di masa yang akan datang, yaitu lewat ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa, pulihkanlah gereja-Mu, umat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya. Rumah tangga demi rumah tangga, ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya semua ada di dalam naungan kasih dan setia-Mu. Umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, berwira swasta dan berdagang, terutama Bapak, para janda, anak yatim, yatim piatu, mereka yang berkekurangan di antara kami. Nyatalah pemerintahan-Mu di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Engkaulah yang memberkati dan Tuhan
memelihara kami. Pimpinlah kami oleh Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kasih yang Engkau ajarkan. Pulihkan Tuhan gereja-Mu, jam-jam ibadah kami. Sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, kaum prianya, kaum wanitanya. Pos doa, pos PI-nya Tuhan. Demikian juga pulihkanlah PPA kami, bagi-Mu tiada yang mustahil. Ibadah raya kami Tuhan Engkau hadir, terutama Tuhan di minggu yang akan datang. Engkau yang memimpin ibadah tatap muka kami, umat-Mu Tuhan penuh dengan sukacita. Pulihkan umat-Mu Bapa, belalah perkara umat-Mu, mereka yang membutuhkan pekerjaan. Biarlah kiranya Engkau memberikan pekerjaan yang tepat, yang tidak mengganggu ibadah dan pelayanan umat-Mu. Mereka yang sudah waktunya berumah tangga, kiranya Engkau mengirimkan jodoh yang sepadan kepada mereka Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu yang sudah menjalin hubungan. Terangi dengan kasih dan kebenaran-Mu Bapa, agar Tuhan mereka boleh menuju kepada pemberkatan kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Umat-Mu yang sakit kiranya Engkau pulihkan. Dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat saudara kami Michael, buat mamanya, dan buat keluarganya. Serta umat-Mu yang lain Tuhan, biarlah kiranya dibebaskan untuk Tuhan dapat dengan setia beribadah, oh Tuhan, kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Ibu Gembala kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Bapa kalau Ibu Gembala kami boleh pulang dari rumah sakit ke rumah dengan selamat. Biarlah kiranya Tuhan proses penyembuhan dan pemulihannya. Sungguh-sungguh Tuhan bekerja dengan kuat kuasa-Mu sehingga Ibu Gembala kami boleh dipulihkan. Biarlah Tuhan Ibu Gembala boleh Tuhan berbahagia di masa tuanya, di dalam gendongan-Mu, menikmati Tuhan kasih sayang-Mu, sukacita, kegirangan yang dari surga, penghiburan-Mu, kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan para hamba-hamba-Mu, para pendeta dan para pendeta muda, kami serahkan semua Tuhan. Ya Bapa, kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang mengurapi hamba-hamba-Mu, sehingga semakin Tuhan memancarkan terang kemuliaan-Mu. Kau pakai lebih heran Tuhan di dalam pelayanan mereka. Demikian dalam pekerjaan dan mencari nafkah, Engkaulah yang memberkati dan mencukupi seluruh kebutuhan hamba-hamba-Mu itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Bapa untuk Tuhan rencana Natal kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberikan kelegaan, Engkaulah yang memberikan Tuhan kemurahan, dan Engkau Tuhan yang mencukupi segala sesuatu yang diperlukan. Demikian juga untuk Tuhan ibadah tahun baru kami. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, agar Engkau memberikan Natal yang terindah di tahun ini. Lebih indah daripada tahun-tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya hamba-Mu berdoa, mohon berkat-Mu untuk umat pilihan bangsa Israel. Engkau yang membela Tuhan bangsa negara Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa yang Tuhan mendengki kepada mereka. Engkau yang memberikan perlindungan dan penjagaan. Terlebih keselamatan yang daripada-Mu. Urapilah para penginjil-penginjil-Mu, tambah-tambahkanlah jumlah dan bilangan mereka. Utus Tuhan para penginjil-penginjil-Mu itu ke seluruh pelosok wilayah Israel, untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu disertai dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin. Kami berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkatilah kota Yerusalem, biar Roh-Mu yang kudus senantiasa melawat, memenuhi kota Yerusalem dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Mohon juga anugerah kasih karunia keselamatan kesejahteraan bagi bangsa negara kami Indonesia. Lindungilah Tuhan dari berbagai macam bencana, tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Berkatilah penginjilan-penginjilan di Indonesia. Tambah-tambahkanlah hamba-hamba yang Kau urapi dan utuslah mereka ke seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu disertai dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan biarlah jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepadamu. Lawatlah Tuhan pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Beri mereka hikmat dan pengertian. Beri mereka Tuhan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan di dalam kasih. Pemerintahan yang berkerukunan agar bangsa ini diberkati. Bapa di dalam surga, tambahkan pemimpin-pemimpin yang jujur dan sungguh-sungguh bekerja seperti diteladankan oleh Bapak Presiden kami. Biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kini tiba saatnya kami menyerahkan kehidupan kami di malam hari ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Mohon ya Bapa, sementara tubuh kami terlelap dalam istirahat malam kami, roh kami, oh Tuhan, turut bekerja Tuhan. Roh-Mu yang kudus turut bekerja di dalam Tuhan kehidupan kami. Agar besok pagi kami boleh dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan-Mu menjadi umat yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami penuh dengan kekurangan. Mohon kiranya disempurnakan, sebab semua hanya kami peralaskan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menutup ibadah kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.